Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman IM Story? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman IM Story, tahun 2023 teman-teman IM Story pernah dengar sebuah judul film horor yang berjudul Pocong Gundul nggak, dari Kisah Tanah Jawa? Pasti pernah ya kan? Mungkin ada teman-teman IM Story yang menonton di sini. Oke, kita mau bahas tentang film Pocong Gundul, teman-teman IM Story. Jadi, film Pocong Gundul ini menceritakan bahwa Om Hao yang pada saat itu diperankan oleh apa namanya sih, aktor ganteng itu loh. Deva Mahendra. Jadi, ya mungkin Om Hao itu mirip Deva Mahendra kali ya Om Hao ya. Nah, jadi Om Hao ini mengadakan sebuah seminar di salah satu tempat lah. Di salah satu tempat dia mengadakan seminar tentang retrokognisi. Jadi Om Hao itu menceritakan bahwa dia mempunyai sebuah kemampuan untuk melihat masa lalu menggunakan perantara sebuah benda yang dipakai sama Om Hao. Itu Om Hao menggunakan kekuatan, menurut dia menggunakan jin korin. Ini teman-teman, menurut dia menggunakan jin korin. Jadi dia di seminar itu menceritakan bahwa dia bisa melihat masa lalu melalui benda itu. Terus ada banyak pertanyaan, bisa nggak merubah masa lalu? Terus bisa nggak ada sebuah kejadian kalau kita pakai jin korin itu retrokognisi, kalau seandainya nggak kembali gimana gitu loh. Nah, pada saat setelah selesai si Om Hao ini seminar, Om Hao didatangi nih sama dua orang. Jadi karena dia menarik, karena anak si orang ini hilang ya teman-teman. Sorry. Karena dua orang ini meninggal, jadi dia minta tolong sama Om Hao. Om Hao, anak saya meninggal katanya. Sorry, kok meninggal mulu sih? Bah, susah banget. Om Hao, anak saya ini hilang di sekolahan. Jadi bisa nggak Om Hao membantu saya gitu? Nah, awalnya sih Om Hao ini kaget gitu loh kan, karena sebelumnya Om Hao ini tidak pernah dengan kemampuannya itu untuk menolong orang. Jadi dia hanya mengungkapkan sebuah sejarah dan cerita dari sebuah tempat yang dia ingin ungkap gitu loh sejarahnya. Jadi si Om Hao ini diputuskanlah untuk mencoba membantu. Nama anak dari si orang tua tadi itu adalah Sari. Jadi Om Hao dengan asistennya, katanya Om Hao, si Rida, dan orang tua Sari itu datanglah ke sebuah sekolah tempat anaknya itu tadi meninggal. Meninggal mulu, hilang. Teman-teman IM Story, kok meninggal mulu ya ngomongnya. Jadi tempat si anak tadi itu hilang. Jadi Om Hao bertanyalah dulu ke gurunya yang ada di situ, dan kebetulan masih ada gurunya gitu teman-teman IM Story. Om Hao nanya, "Bu, di mana sih tempat terakhir kali Ibu bertemu dengan si Sari ini?" Jadi diantarkanlah ke sebuah kelas menjahit gitu. Di sini Om Hao, saya bertemu dengan si Sari. Sebelumnya, kata si ibu guru itu tadi, saya udah bilang ke si Sari, udah sore nih, pulang aja. Tapi si Sari menjawab, nanti aja, ini PR-nya belum selesai. Ya udah, kata ibu guru itu, kamu kerjain aja di rumah. Tanggung Bu, kata si Sari. Dan alhasil ibunya pergi. Si Sari masih tetap di situ, kata ibu gurunya. Oh ya udah, kata Om Hao, bawa saya ke kelas itu. Jadi diantarlah mereka ke kelas itu oleh ibu guru tadi. Si Om Hao langsung nanya gitu kan, langsung nanya ke orang tuanya si Sari tadi, "Pak, Bu, saya boleh pinjam barangnya si Sari nggak?" Karena kemampuan Om Hao itu, teman-teman IM Story, dia harus pakai sebuah benda dulu untuk bisa melihat sejarahnya menggunakan jin korin tadi.
Dan alhasil orang tua dari si Sari tadi memberikan Om Hao gunting. Setelah gunting itu dipegang sama Om Hao, barulah proses retrokognisi itu dilakukan. Ternyata teman-teman M-Story, si Sari itu bener lagi menjahit. Dan dia menjahit gitu, ada yang gedor-gedor. Nah, ternyata di film itu juga dijelaskan bahwa proses rekognisinya si Om Hao ini, jin korin itu tadi, itu merasuki badan si yang punya benda tadi. Jadi seakan-akan Om Hao itu tuh jadi si Sari. Jadi kita kembali lagi kan yang ke Sari masih menjahit. Jadi Sari itu menjahit nih teman-teman. Sorry. Pintu kelas itu digedor-gedor, makin lama makin keras. Ketika dibuka, nggak ada orang. Oh ya udahlah, mungkin angin lah, mungkin ya, si Sari bilang seperti itu kan. Terus Sari lanjut menjahit. Nah, ketika menjahit itu jari telunjuk si Sari itu tertancap, dan nggak lama kemudian si Sari kan panik gitu kan, panik. Jadi dia langsung ketemu sama sosok pocong gundul. Langsung ketemu sama sosok pocong gundul itu. Terus dia akhirnya ke sebuah sumur. Jatuhlah si Sari di dalam sebuah sumur. Nah, Om Hao langsung kembali lagi kan, langsung informasi ini ke kedua orang tuanya dan ibu guru yang ada di situ. Sari ada di sana katanya. Langsunglah mereka datang ke sana, ke sumur yang kosong nih, sumur itu teman-teman M-Story. Sumur itu kosong. Terus ternyata pada saat sumur itu dibuka ada si Sari di sana dan dalam keadaan lemas. Akhirnya Om Hao turun ke bawah menggunakan tali mengangkat si Sari, dan alhamdulillah Sari bisa ditemukan teman-teman M-Story. Ceritanya apakah sampai situ aja? Enggak. Ternyata setelah Om Hao itu membantu si Sari tadi, si sosok pocong gundul ini mungkin nggak terima kan? Karena menurut informasi ibu guru itu, setelah diselidiki, karena Om Hao ini selalu diganggu sama sosok pocong gundul. Tahu-tahu pas si Om Hao lagi ziarah ke kuburan keluarganya gitu loh, ada sosok manusia yang nunjuk dia gitu, tahu-tahu hilang, ya kan? Terus si Sarinya juga itu masih selalu dihantui sosok pocong gundul itu. Bahkan nih teman-teman M-Story, di kamar Om Hao itu ada tanah kuburan. Karena Om Hao merasa ini kayaknya ada yang tidak beres nih, Jadi si Om Hao nemuin gurunya lagi. Sebenarnya ada apa Bu di sekolah ini gitu loh. Dan akhirnya ibu guru itu menceritakan, sebenarnya Om Hao, si Sari ini bukan korban pertama, melainkan si Sari itu adalah korban ketiga. Yang pertama kali itu pada saat sekolah dibangun, terus yang kedua kali 10 tahun sebelum kejadian si Sari ini. Dan yang bisa kembali lagi, yang maksudnya yang bisa ketemu ya baru cuma si Sari ini. Om Hao kaget kan, nanya dia, selain ibu ada nggak orang yang tahu? Ada, kata ibu, itu adalah penjaga sekolah. Siapa namanya? Saya mau lupa lagi disebutin namanya itu. Pokoknya sosok penjaga sekolah ini. Datanglah Om Hao ke sana. Awalnya ketika Om Hao sudah datang ke rumah si penjaga sekolah itu tadi, dibuka sama anaknya gitu kan, mau cari siapa, kata anaknya, mau cari bapak penjaga sekolah, ada urusan apa, masalah anak hilang di sekolah. Langsung ditutup sama orang yang ngebuka tadi, istrinya kalau nggak salah ya teman-teman, sorry. Tahu-tahu bapak itu dari belakang, jangan suruh mereka masuk gitu loh. Jadi pas masuk, bapak itu menceritain semuanya. Ternyata sosok pocong gundul itu adalah seorang dukun, teman-teman M-Story. Jadi dukun itu ya dukun santet kan, dan ternyata bapak penjaga sekolah itu adalah salah satu murid dukun santet ilmu hitam itu, teman-teman M-Story. Karena bapak itu mau tobat, jadi ketika ditanya, sepertinya saya akan membantu Nak Hao, katanya, karena saya sudah tidak mau lagi melihat ada korban. Awalnya ada penolakan dari istrinya gitu kan, tapi si bapak itu bilang jangan ada korban lagi. Jadi alhasil mereka memutuskan untuk menghentikan
si pocong gundul ini untuk meminta korban gitu teman-teman. I'm sorry. Bapak itu dan Om Hao langsung ke sekolah, tapi si Rida nggak ngikut karena si Rida kesel, ini bisa menyebabkan kematian nih teman-teman. I'm sorry. Si Rida nggak ngikut. Ya udah nggak apa-apa kata Om Hao, saya harus nyelesain ini sama bapak itu. Jadi mereka ke sekolahan dan malam-malam itu sempat diberhentiin di teman-teman. I'm sorry, mungkin si pocong gundul tadi memberikan peringatan gitu, diberhentiin mobilnya, ketemu langsung pocong gundul itu, mobil mati. Tahu-tahu si bapak penjaga sekolah ini baca mantra, nyala lagi. Sesampainya di sekolahan itu mereka turun. Nah, si bapak penjaga sekolah ini mau ngambil skop yang ada di bagasi mobil. Begitu dibuka langsung disemprot. Buah, jadi kayak air keras itu kan, nyemprot ke muka bapak penjaga sekolah. Seketika langsung mati. Langsung mati di tempat bapak itu. Om Hao karena dia punya misi tertentu untuk menyudahi proses tumbal ini, tetap dia. Dan akhirnya Om Hao ngambil semua benda-benda yang ada di bapak itu, cincinnya kan, untuk melakukan proses rekognisi. Karena kembali lagi ke cerita awal tadi, Om Hao butuh benda untuk kembali melihat sejarahnya. Jadi datanglah di sebuah tempat. Di satu tempat itu Om Hao mulai proses rekognisi. Dan ternyata itu si dukun santet itu, karena dia sudah menjadi incaran polisi, dia melakukan sebuah perjanjian dengan jin Banaspati, teman-teman yang sudah. Jadi dia membuat perjanjian abadi dengan jin Banaspati, dan si dukun santet itu menjadi pocong gundul yang abadi, teman-teman. Sorry. Nah, prosesnya, jadi si pocong gundul ini tadi, dia dikubur hidup-hidup, teman-teman. Sorry. Dan di belakang dia itu kayaknya mungkin ininya ya, pematah kesaktiannya kali ya, atau bersumber dari itu, dari sebuah keris. Di belakang sininya yang dikubur bersama bapak itu ada sebuah keris gitu. Itu Om Hao melihat tuh proses rekognisinya. Dan yang menariknya pada saat rekognisi itu, jin korinnya Om Hao itu memudar karena pada saat dia rekognisi kan Om Hao diem aja tuh. Ternyata jasadnya si Om Hao itu sudah dibawa ke pocong gundul, masuk lagi ke dalam sumur. Dan telunjuknya Om Hao disedot sama si pocong gundul tadi. Jadi pocong gundul itu tuh buat ngebunuh orang, katanya ngenyot telunjuk, teman-teman. Ngenyot telunjuk. Sampai Om Hao itu mau meninggal, datanglah Rida, teman-teman. Rida ini ngelempar bawang. Akhirnya si pocong gundul itu menghilang. Om Hao sadar gitu kan. Jadi Om Hao sudah tahu di mana tempat dikuburkannya, dan benar teman-teman. Ketika digali kuburannya ada si pocong gundul itu. Nah, cara mematahkan pocong gundul itu tadi dengan cara digunting tali pocongnya itu. Tali pocongnya itu digunting, tapi tidak ada benda yang bisa menggunting kecuali keris yang ada di belakang sini. Pada saat proses ngegunting itu, teman-teman, si pocong gundul itu datang lagi, si Rida itu dilempar keluar dan Om Hao itu dikenyot lagi telunjuknya, sampai telunjuknya si Om Hao itu patah. Tapi Om Hao melihat ada keris itu, dari keris itu ditusuk ke si pocong gundul tadi. Setelah keris itu ditusuk, si Om Hao lanjut membuka tali-tali pocong itu menggunakan keris itu tadi, dan alhamdulillah dipatahkanlah si pocong gundul. Setelah semua terbuka, udah nggak gentayangan dan nggak meminta korban lagi, teman-teman. Dan si Sari juga sudah lepas dari gangguan pocong gundul setelah pahlawan kita Om Hao itu tadi menyelesaikan semuanya. Seperti itu, teman-teman. Cerita dari
pocong gundul itu. Ayah mah nyeritain ininya aja, apa namanya, gambarannya aja. Terus apa nih yang mau ayah membahas sebenarnya? Jin korin. Ayah mah tuh dari awal nonton video itu tertarik dengan jin korin. Karena gini ya, ini mungkin cuman ayah mah pendeknya ilmu pengetahuan ayah mah tentang jin korin kali ya. Jadi kalau menurut ayah mah nih, menurut ayah mah juga belum pernah ketemu sama Om Hao kan. Sempat mau diundang di podcastnya beliau, tapi karena waktunya nggak cocok jadi cancel. Kalau menurut ayah mah sih, menurut pandangan ayah mah, kayaknya bukan jin korin deh. Karena seperti ini, menurut ilmu pengetahuan yang ayah mah pelajari, jin korin itu tuh nggak bisa diajak berkomunikasi. Bahkan mau azan, mau kita ruqyah, itu jin korin tetap ada di badan, itu loh, nggak bisa kita ajak komunikasi. Lantas jin korin siapa sih yang bisa diajak komunikasi? Itu yang ayah mah ketahui adalah jin korinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ayah mah ketahui cuman jin korin itu yang diajak komunikasi, bahkan itu satu-satunya jin korin yang masuk Islam, teman-teman. Sorry ya, itu sih sebenarnya yang ayah mah garis bawah. Dan kalaupun seandainya teman-teman sorry di luar sana melihat video pengakuan gitu yang ada orang bisa menarik jin korin gitu, itu Allahu a'lam bishawab. Karena ayah mah juga nggak tahu nih kemana perginya jin korin setelah manusia itu meninggal. Apakah jin korin itu belajar sebuah keilmuan sehingga dia punya energi dan bisa energinya itu bisa ditangkap, ditarik dan diajak komunikasi, atau seperti apa? Ayah mah juga nggak ngerti gitu loh, karena ayah mah nggak pernah langsung ketemu orang yang bisa menarik jin korin, teman-teman. Kalau seandainya jin korin bisa digunakan untuk retrokognisi, ya mungkin aja Allah a'lam bishawab. Tapi yang ayah mah ketahui ya nggak bisa gitu loh, selagi orang masih ada, masih hidup. Maksudnya jin korin itu bertempat di salah satu tubuh dan dia nggak akan bisa kemana-mana. Bahkan kita ruqyah, dengar azan, ya dia di sana aja. Seakan-akan jin korin itu punya perlindungan dan perisai tersendiri di badan orang itu, teman-teman story ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan dipetik pelajaran dari apa yang ayah mah ceritakan ini. Sekian dari ayah mah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.